Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang frase meninggalkan ayah dan ibu, sebagaimana yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 24. Saya akan baca terlebih dahulu ayat tersebut untuk mengawali pembahasan kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, pernikahan adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Kita tahu setelah Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan melihat Adam membutuhkan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan menginisiasi untuk menciptakan seorang perempuan, yaitu Hawa, sebagai pendamping Adam. Lalu mereka disatukan dalam ikatan pernikahan, suatu ikatan yang kudus dan sakral di mata Tuhan. Nah, saudara, setelah Tuhan menciptakan Hawa dan menjadikan dia menjadi satu dengan Adam, Tuhan memberikan sebuah perintah dan firman kepada mereka. Dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging. Frase meninggalkan ayah dan ibu ini seringkali menimbulkan kebingungan di antara orang-orang Kristen. Ada 4 pertanyaan yang seringkali muncul berkaitan dengan firman Tuhan ini. Yang pertama, apakah seorang anak yang sudah menikah melupakan orang tua yang telah membesarkan dia? Pertanyaan kedua, apakah rasa hormat kepada orang tua selesai ketika anak tersebut memasuki mahligai rumah tangga? Pertanyaan yang ketiga, apakah orang tua tidak layak mendapatkan perhatian dari anaknya yang sudah menikah? Dan pertanyaan yang keempat adalah, apakah seorang anak yang sudah menikah tidak boleh lagi tinggal bersama orang tuanya? Kalau jawaban dari keempat pertanyaan tersebut adalah yes atau ya, maka akan kontras dengan perintah Tuhan yang pertama dalam hubungan dengan manusia di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi jawaban dari keempat pertanyaan tersebut yang benar adalah tidak. Lalu apa makna meninggalkan ayah dan ibu seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24? Sebenarnya frase meninggalkan ayah dan ibu itu mengandung makna kemandirian. Seorang anak yang sudah menikah, seorang anak yang sudah memutuskan untuk membentuk keluarga yang baru, dia harus memiliki kemandirian. Dia harus mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari kedua orang tua. Yang menarik di sini adalah kata meninggalkan berasal dari kata Ibrani azab. Dan kata azab ini dalam beberapa bagian di Perjanjian Lama secara khusus itu digunakan untuk merujuk kepada sikap orang Israel yang tidak setia terhadap covenant atau perjanjian dengan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 1 ayat 16 dan beberapa bagian lain. Nah, kata azab yang artinya tadi meninggalkan itu dikontraskan dengan kata satu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi kata meninggalkan dikontraskan dengan kata bersatu. Nah, kata bersatu itu menggunakan kata dabak. Kata dabak dalam bagian Perjanjian Lama itu menunjukkan tentang kesetiaan orang Israel terhadap hubungan perjanjian dengan Tuhan Allah. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan pasal 4 ayat
4. Nah saudara, dari pengertian secara gramatikal tadi, kita tentu memahami bahwa kata meninggalkan itu tidak berbicara tentang rasa hormat, tidak berbicara tentang tempat tinggal, tidak berbicara tentang perhatian, tapi berbicara tentang komitmen atau kesetiaan. Artinya seorang anak yang sudah menikah itu harus memiliki prioritas, yaitu mengatur keluarganya yang baru, memprioritaskan keluarga barunya dari keluarga asalnya. Pada kesempatan ini saya akan bagikan 2 makna meninggalkan ayah dan ibu berkaitan dengan kemandirian tadi. Yang pertama adalah seorang anak yang sudah menikah harus mandiri dalam keputusan atau otoritas. Seorang anak yang sudah memutuskan untuk menikah harus keluar dari tempurung orang tuanya. Dia tidak boleh lagi mengharapkan setiran dari orang tuanya terkait urusan rumah tangganya. Kenapa? Karena sekarang dia sudah memiliki seorang penolong atau partner, yaitu istrinya, dan mereka menjadi satu. Sebagai contoh, seorang suami yang sudah mengambil sebuah keputusan tentang rumah tangga mereka dengan istrinya, lalu dia pergi berjumpa kepada orang tuanya. Ketika dia berbincang kepada orang tuanya tentang kesepakatan mereka tadi, orang tuanya ternyata memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka. Lalu orang tuanya pun memaksa anak itu untuk mengubah keputusannya dan mengikuti keputusan orang tuanya. Lalu si sang suami mengikuti permintaan atau bujukan dari orang tuanya. Nah, ketika hal itu diketahui oleh sang istri, tentu akan timbul sakit hati karena si istri merasa dia disepelekan. Mereka di awal sudah membuat keputusan, ternyata sang suami oleh pengaruh orang tua mengubah keputusan tersebut tanpa melibatkan kembali sang istri. Seharusnya sebelum mengambil sebuah keputusan, langkah yang bijak adalah sepasang suami istri mendiskusikannya dan meminta pendapat dari orang tua, lalu mengambil keputusan bersama. Orang tua tidak boleh menyetir atau mengarahkan anaknya untuk melakukan suatu hal tentang urusan rumah tangga anaknya. Ini seringkali tidak disadari oleh orang tua yang anaknya sudah memiliki keluarga baru. Jadi seorang anak itu harus bisa mengatur mandiri dalam pengambilan keputusan terkait rumah tangganya. Bukan berarti kita tidak boleh meminta nasihat orang tua. Nasihat, pandangan orang tua itu sangat berharga bagi kita untuk membantu kita mengambil keputusan yang baik dan bijak. Tetapi masalahnya adalah di mana kita mau meminta pendapat dari orang tua kita. Sebaiknya sebelum kita mengambil keputusan dengan pasangan kita. Lalu arti meninggalkan ayah dan ibu terkait dengan sikap yang mandiri tadi adalah anak harus mandiri dalam keuangan atau finansial. Kemandirian seorang anak yang sudah menikah juga menyangkut masalah finansial atau ekonomi. Apa maksudnya? Orang yang sudah menikah harus bertanggung jawab sendiri terhadap keluarga baru yang dibentuknya. Orang yang sudah menikah seharusnya tidak lagi menerima suntikan dana dari orang tua, apalagi dalam segala hal kebutuhan rumah tangganya. Sebagai contoh, ada seorang suami yang ingin membahagiakan istrinya dengan membelikan sebuah kitchen set supaya istrinya bahagia dengan harga yang cukup mahal dan dia belum mampu untuk mengadakannya.
Lalu dia datang kepada orang tuanya merengek, dia meminta supaya orang tuanya itu membelikan dia kitchen set untuk diberikan kepada istrinya. Mungkin sebagian besar orang tua akan merasa kasihan dan akan membantu anaknya untuk memberikan kitchen set tersebut. Tetapi itu adalah sikap yang salah. Kalau seorang suami ingin membahagiakan istrinya, maka dia harus berjuang keras, bekerja dengan tekun dan keras serta mengandalkan Tuhan, dan dia mampu untuk membahagiakan istrinya. Saudara, jadi seorang anak yang sudah menikah meninggalkan ayah dan ibu, dia tidak lagi bergantung berlindung di bawah ketiak orang tuanya termasuk masalah finansial. Kalau seorang anak yang sudah menikah masih mengharapkan suntikan dana dari orang tua, itu membuktikan dia bukan anak yang dewasa, tapi masih kanak-kanak yang sebenarnya belum layak untuk memiliki keluarga baru atau belum layak untuk menikah. Jadi dari pembahasan ini saya simpulkan bahwa frase meninggalkan ayah dan ibu itu terkait kesetiaan dan kemandirian anak yang sudah menikah. Yaitu apa? Yang pertama, anak yang sudah menikah harus mandiri dalam keputusan. Yang kedua, anak yang sudah menikah harus mandiri dalam keuangan atau finansial. Pada kali ini saya hanya membahas frase meninggalkan ayah dan ibu. Pada video berikutnya saya akan membahas tentang bersatu dan menjadi satu daging itu apa. Semoga video ini memberkati saudara semua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.